Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya, Niko Sembiring. Kita pada saat ini akan membahas mengenai Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Pada kali ini kita akan membahas pada bagian chapter 4, yaitu dengan judul besarnya klasifikasi teks. Kita langsung aja ke bagian soal. Di sini terdiri dari soal teori dan soal praktek program gitu. Ini ada 6 soal teori dan 8 soal praktek program. Kita langsung aja ke nomor 1. Buatlah, ini nomor 1 teori. Jelaskan apa itu klasifikasi teks, sertakan gambar ilustrasi buatan sendiri. Oke, kita langsung ke sini jawabannya. Di sini. Klasifikasi teks ini adalah proses pemberian teks atau kategori ke teks sesuai dengan isinya. Teks ini dapat menjadi sumber informasi yang sangat kaya, tetapi dapat mengekstraksi wawasan darinya yang bisa sulit dan memakan waktu karena sifatnya yang tidak terstruktur. Jadi ini contoh gambarnya. Kalau kita lihat di bagian figuresnya, nah ini dia. Kita lihat, ini dia akan memasukkan teks, lalu ekstraksi fitur, yaitu mengubah teks menjadi fitur yang diatur dalam bentuk vektor. Lalu di sini menjadi fitur-fitur dan dia model klasifikasi teks. Ini dimasukkan ke dalam klasifikasi dan kemudian akan menghasilkan teks yang diprediksi. Sehingga terakhirnya itu adalah prediksi teks. Prediksi teks gitu ya. Yang selanjutnya itu jelaskan mengapa klasifikasi bunga tidak bisa menggunakan machine learning. Dan juga sertakan ilustrasi sendiri. Nah, jadi untuk klasifikasi bunga ini tidak dapat dilakukan menggunakan machine learning. Kenapa? Karena memiliki masalah input yang sama, namun keluarannya outputnya itu berbeda. Nah, biasanya output atau error ini disebut dengan istilah noise. Nah, noise ini merupakan output yang disimpan atau ditangkap maupun direkam bukan seperti seharusnya. Nah, apabila diberikan contoh, maka contohnya yaitu ketika kita berasumsi secara implisit bahwa klasifikasi bunga yang kita lakukan sudah tepat dan kita melakukannya seperti seorang ahli tanaman. Tetapi pada hasil ini ada juga terjadi kesalahan karena dia menggunakan mesin tadi. Selain itu selalu ada peluang untuk memperkenalkan kesalahan saat merekam atau menyimpan data. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan penelitian yang lebih rinci sehingga tidak menimbulkan noise itu sendiri. Nah, kalau ilustrasi klasifikasi jenis bunga ini kita dapat lihat dari sini. Nah, dia kan memiliki jenis yang sama, warnanya sama dia. Ada warna merah, tapi jenisnya berbeda sehingga kita harus membuat lebih teliti lagi gitu. Sehingga
Kalau digunakan machine learning bisa terjadi kesalahan. Oke, yang ketiga itu jelaskan bagaimana teknik pembelajaran mesin pada teks, pada kata-kata yang digunakan di YouTube. Nah, jelaskan arti per atribut data CSV dan sertakan ilustrasi buatan sendiri. Nah, di sini kita ambil sebuah kasus ya, yang kita juga telah ngerti gitu, telah pahami. Kasus itu yaitu merekomendasikan video yang dari pencarian menggunakan teks atau kata di YouTube. Nah, pada saat di YouTube ini terdapat mesin learning yang bekerja dan memproses perintah ataupun aktivitas tersebut, di mana akan melakukan filter secara otomatis video yang disesuaikan dengan keyword yang kita masukkan sehingga akan memberikan keluaran video dengan keyword yang benar. Ada pula fitur yang dapatkan ketika sedang menonton YouTube. Tampilan sebelah kanan terdapat pilihan next ataupun suggestion yang menampilkan beberapa video serupa sesuai dengan yang dicari atau sedang ditonton. Nah, kalau kita misalnya mencari di YouTube kan sebelah kanan itu biasanya ada saran video gitu, yang sarankan gitu. Dan ketika mengklik salah satu video baris tersebut, maka YouTube akan mengingat dan menggunakan kata tertera sebagai referensi kembali sehingga akan memberikan kemudahan pada pencarian yang lainnya. Dan disitulah mesin ini belajar sendiri dan menyimpan data secara berkala sehingga berkembang gitu. Jadi kan kalau kita misalnya memilih satu video di YouTube melalui saran gitu, maka dia akan menyimpan sehingga untuk kedepannya kita dapat dengan mudah untuk melakukan pemilihan lagi. Oke. Kalau untuk ilustrasinya teknik pembelajaran mesin ini dapat kita lihat dari contoh ini. Nah, jadi ini mesin learning. Dia akan dilakukan data scientific atau data science gitu, mempelajarinya dan diterapkan dalam infrastrukturnya. Sehingga menghasilkan baris kode dan muncullah hasilnya. Oke. Lalu nomor 4 itu jelaskan apa yang dimaksud dengan vektorisasi data. Nih. Vektorisasi data adalah pembagian dan pemecahan data, kemudian dilakukan perhitungan. Vektorisasi ini dapat juga dimaksudkan dengan setiap data yang mungkin dipetakan ke integer tertentu. Nah, jika kita memiliki array yang cukup besar, maka setiap kata atau data yang cocok dengan slot unik dalam array ini atau nilai pada indeks adalah nomor 1 kali kata itu muncul. Oke. Array angka floating point itu untuk mewakili data. Itu adalah teks, audio, dan gambar. Contohnya ini. Oke, kita lanjut. Jelaskan apa itu back of words dengan kata-kata yang sederhana dan ilustrasi sendiri. Nah, back of words ini adalah representasi penyederhanaan yang digunakan dalam pemrosesan bahasa alami dan pengambilan informasi. Model back of words ini sederhana untuk dipahami dan diterapkan dan telah melihat kesuksesan besar dalam masalah seperti pemodelan bahasa dan klasifikasi dokumen. Nah, pada model ini, tiap kalimat dalam dokumen digambarkan sebagai token dan juga mengabaikan tata bahasa dan bahkan urutan kata, namun dia menghitung frekuensi kejadian atau kemunculan kata dari dokumen. Nih. Selanjutnya, jelaskan apa itu TF, IDF, dan ilustrasikan dengan gambar sendiri. TF IDF ini memberikan kita frekuensi kata dalam setiap dokumen dalam korpus atau mengganti data menjadi number. Nah, ini adalah rasio berapa kali kata itu muncul dalam dokumen dibandingkan dengan jumlah total kata dalam dokumen itu. Nah, hal ini meningkat seiring dengan kemunculan kata itu dalam dokumen meningkat. Lalu, kita akan masuk ke praktek program. 1. Buat aplikasi sederhana dengan menggunakan Pandas dan buat data dummy format CSV sebanyak 500 baris dan melakukan load ke data frame Panda. Jelaskan arti setiap baris kode yang dibuat. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini ada baris pertama itu mengimport Pandas Skoko. Nah, jadi kita itu harus mengimport Pandas dulu dan dibuat namanya, bisa terserah bebas. Di sini saya menamainya Koko. Lalu membuat variabel bernama Niko dan mengisinya dengan data dari dataset dummy yang telah dibuat. Ini di Niko sama dengan Kokorit
underscore CSV. Lalu ini dia posisi untuk menyimpan CSV-nya, dan ini nama CSV-nya 1174096.csv. Lalu kita dapat melihat baris 5 baris pertama dari data Niko. Kita buat nama variabelnya atas. Lalu panggil variabel Niko ini head ini untuk melihat baris pertama dari atas gitu. Lalu untuk dapat mengetahui banyak baris data, kita dapat memanggil Niko lalu ketikkan save. Lalu kita juga dapat menampilkan isi dari variabel C pada konsol atau variabel ini atas. Ini kan tadi untuk yang baris atas itu, ini print atas. Oke, kita coba. Nah, ini dia hasilnya. Di sini ada muncul job ID fraudulent gitu kan. Ini untuk dari Niko.save ini, dia ada 5 baris dan 18 kolom. Jika kita lihat menggunakan variable explorer, dia akan muncul 2 tabel atribut ya. Ini yang pertama atas, yaitu untuk melihat 5 baris pertama dari data Niko tadi, dan juga tabel Niko ini. Baris Niko ini yang ini. Dia membacanya dari CSV-nya. Jika kita lihat data frame-nya, nah inilah dia datanya. Ada terdiri sekitar 500 lah. 500 data yang terdapat dalam CSV ini, dalam dataset ini. Ini itu dimulai dari indeks 0 sampai 499. Nih. Lalu jika kita lihat dari data yang paling atas itu ini sama sampai sini. Dia ditampilkan 5 indeks pertama dari atas, yaitu indeks 0 sampai indeks keempat. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Dari data frame tersebut dipecah menjadi 2 data frame, yaitu 450 row pertama dan 500 row sisanya. Oke, kita coba jalankan. Tadi ini ya. Oke, setelah kita jalankan, maka ini dia data yang muncul. Ini ada tabel data testing dan data training. Sesuai dengan yang kita inputkan di sini, yaitu memasukkan 450 data pertama ke dalam variabel data training, yaitu ini kita masukkan nama variabelnya data training, lalu panggil Niko. Ini dia jumlah data pertamanya. Oke. Dan di sini 50 data terakhir ke dalam variabel data testing. Ini dia, kita panggil data testing, lalu Niko. Ini dia sisanya tadi. Nah, ini di data training, coba kita buka. Nah, di sini ada 450 data. Di sini kita udah membaginya, jadi ini menjadi data frame data training. Dan di sini data testing kita ini dari 450 ke 499. Jadi dia 50 data di sini. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu praktekkan vektorisasi dan klasifikasi dari data. Nah, ini jika NPM mode-nya 4, maka dia menggunakan dataset Katy Perry. Jika dia hasil mode-nya 1, maka dia Lemvau. Jika 2, Eminem, 3, Shakira. Nah, di sini kita coba jalankan. Nah, di sini kan ada print mode-nya. Nah, ini dia mode 4. Di sini NPM saya itu 1174096.
Maka dia 4. Coba kita jalankan. Nah, maka dia muncul di sini hasil mode-nya 0. Maka kita menggunakan data Katy Perry. Di sini coba kita bersihkan dulu. Nah, di sini kita import pandasnya dulu atas nama Koko tadi. Lalu di sini untuk memanggil data setnya, ini data setnya itu dengan nama katyperry.csv. Lalu ada spam data query dan no spam data query. Oke. Kalau kita jalankan dia seperti ini. Nah, dia muncul data no spam ini. Ini ada isinya index, comment ID, author, date, content, class. Nah, kalau yang no spam hampir sama. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke di sini. Melakukan fungsi back upward dengan cara menghitung semua kata. Nih. Nah, di sini dia muncul yang baru, data, DK test, DK train. Nah, di sini dia datanya melakukan training dan dilakukan vektorisasi. Nah, di sini dia melakukan testing. Ini di testing datanya. Nah, dia akan mengambil label dari spam dan bukan spam. Di sini. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Cobalah klasifikasikan data dari data vektorisasi yang ditentukan di nomor sebelumnya dengan klasifikasi SVM. Tunjukkan keluarannya dari komputer sendiri dan artikan maksud setiap keluaran yang didapatkan. Ini kita coba jalankan. Nah, dari sini dia dari datanya ini semua, dari codingan ini, kita melakukan import library SVM dulu dari sklearn. Lalu kita membuat variabel clf svm dengan berisikan metode svc. Dan selanjutnya variabel tersebut diberikan metode feed dengan isian data train, vektorisasi, dan data training label nih. Dan dia hasilnya kita dapatkan outputnya berupa nilai 0,96. Lalu kita lanjut ke nomor 5. Cobalah klasifikasikan data dari vektorisasi yang ditentukan di nomor sebelumnya dengan decision tree. Oke. Nomor 5 ini menggunakan decision tree ya, klasifikasi menggunakan decision tree. Dia pertama kita import dulu library tree-nya dari sklearn. Lalu kita buat klasifikasi bentuk tree-nya seperti ini. Dan saat kita jalankan, nah, ini dia muncul nilai output. Hasilnya 0,98. Lalu kita lanjut ke nomor 6. Plotlah confusion matrix dari praktek modul ini menggunakan matplotlib. Tunjukkan keluarannya dari komputer sendiri dan artikan maksud setiap keluaran. Nomor 6. Dia pertama kita import dulu confusion matrix-nya dari sklearn.matrix. Lalu kita buat prediction label-nya. Lalu kita buat variabel cm untuk memanggil confusion matrix. Kita jalankan. Nah, ini dia. Confusion matrix-nya menghasilkan nilai array 23,1 dan 0,26.
dengan data type integer 64. Nomor 7, jalankan program cross validation pada bagian teori bab ini dan tunjukkan keluarannya dari komputer sendiri dan artikan maksud setiap keluaran yang dapatkan. Nomor 7 itu cross validation. Pertama kita import dulu cross val score dari scalar model selection. Lalu skornya ini kita buat score. Lalu kita buat variabel skor rata-rata dan kita panggil variabel skor tadi yang di atas dan kita buat min, itu untuk rata-rata. Lalu kita jalankan. Nah, di sini dia muncul. Sini muncul dia skor rata-rata, skor SD, dan scores. Ini dia. Ini dia nilainya. Lalu kita dapat menghitung di sini scalar model selection import. Nah, ini dengan akurasi 0,92. Lalu yang ini dia 0,95. Lalu ini dia. Oke. Kita lanjut ke nomor 8. Buatlah program pengamatan komponen informasi pada bagian teori bab ini. Oke, kita buat program pengamatan komponen informasi. Pengamatan programnya kita buat codingannya seperti ini. Dan kita jalankan. Nah, dia akan jalan ini. Max feature, estimator, akurasi. Nah, dia jalan. Dapat dilihat dia berjalannya. Oke. Dan kita juga dapat melihatnya dalam bentuk grafik. Atau grafik 3 dimensi ya gitu. Ini kita buat codingan seperti ini. Lalu kita jalankan. Nah, ini dia. Dia akan muncul yang 3 dimensinya. Di sini ada average akurasi, ada number estimator, dan max features. Oke. Baiklah teman-teman, itu saja pembahasan dari chapter 4 pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.